Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cufiku Invest. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini atau baru datang ke channel ini, perkenalkan nama saya Bilal. Dan di channel ini saya bakal bikin dokumentasi juga eksperimen perjalanan menuju 100 juta pertama saya di saham. Dan saya bakal setiap minggunya bakal explicitly nampilin ke kalian history dari transaksi saham saya, portofolio saya, dan hal-hal aset value saya perkembangannya kayak gimana gitu. Dan kali ini kita nyampe di week 18 ya. Week 18 atau week 19 ya. Saya jadi lupa juga. Tapi di minggu kali ini saya bakal uh, ngasih lihat performa yang turun banget karena memang marketnya lagi hancur banget. Dan saya rasa saya gak punya banyak stop picking kali ini di minggu ini. Dan sekarang ini minggu ini adalah minggu terburuk yang pernah saya punya selama dokumentasi ini berjalan. Oke, langsung kita balik lagi ke aplikasi sekuritasnya ya. Nah, bisa kita lihat di sini dari mulai awal mula dokumentasi ini dibuat, setiap bulannya saya masih cuan ya, sekitar 7 7 terus 10% di bulan Februari, di bulan awal, dan terakhir di bulan Mei 1,38% gitu, yang sempat ada mini crash. Dan saya pikir kayak oke, kita bisa survive di bulan Mei. Semoga di bulan Juni bisa 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 untung ya. Dan ternyata di bulan Juni ada market mini crash juga, bisa saya bilang mini crash juga. Dan menurut saya ini lebih parah dampaknya ke portofolio saya karena di bulan Juni ini mini crashnya itu berdampak ke portofolio yang majority portofolio saya memang saham-saham komoditas, dan salah satunya adalah di batu bara. Dan bisa kita lihat di sini dari mulai cuan yang dikumpul dari bulan Februari yang asalnya dapat 6 sampai 7 jutaan gitu, yang dikumpul dari Februari sampai Mei, semuanya angus di bulan ini, di bulan Juni. Jadi sekarang saya lagi di floating loss di minus 7,2 juta, dan yieldnya itu hampir minus 20%. Dan it is crazy, dan ini artinya saya nggak bisa main-main lagi, atau bisa dibilang nggak main-main lagi, nggak bisa asal trading. Saya harus fokus sama strateginya, saya harus konsisten sama strategi yang dijalaninya sekarang, dan harus mengurangi cut loss sebenarnya. Dan pelajaran yang paling penting saat kayak gini adalah yang bisa diambil itu, saya selalu benci kalau misalkan uang saya diam di bank. Kenapa? Karena saya rasa uang tuh harus muter gitu. Kalau misalkan di bank kan kemakan inflasi ya. Kalau dibiarin gitu aja, dan ternyata itu adalah salah besar. Kita perlu uang kas di bank untuk punya kesempatan lebih besar ketika market lagi irasional atau turun seperti ini. Dan itu adalah salah satu pelajaran yang sangat berharga bagi saya, dan itu bakal saya perbaiki ke depannya gitu. Jadi saat saat saya nanti dapatkan pendapatan setiap bulannya, saya bakal sisihkan dulu pertama-tama di uang kas dulu, yang untuk jaga-jaga kalau misalkan ada kesempatan market lagi irasional atau turun seperti ini. Oke, so balik lagi ke portofolio saya. Itu minus 7,2 juta, dan depositnya memang baru 760.000 di bulan ini. Saya kepikiran untuk nanti di akhir bulan ketika sudah ada pemasukan masuk, ada pendapatan masuk gitu ya, saya bakal deposit, dan stock pickingnya mungkin di saham-saham tertentu juga gitu. Nah, kita lihat portofolio secara daily-nya. Kalau misalkan dalam satu minggu ya, dalam satu minggu berarti tanggal 13 sampai tanggal 18 ya, sampai tanggal 17, itu minus 4 juta, minus 12%. Ini gede banget dalam satu minggu. Ini benar-benar wipe out untung saya di bulan-bulan sebelumnya. Dan ya, kita lihat sampai kapan market ini turun gitu. Bahkan sampai ada isu kabar kalau misalkan nanti ARB itu bakal balik lagi ke seperti semula, bisa sampai minus 35% lagi atau minus 25% lagi, nggak minus 6 sampai 7% setiap perharinya gitu. Jadi ya, itu salah satu hal yang mungkin perlu diperhitungkan juga. Nah, kalau misalkan lihat dari gain loss-nya, ini banyak banget yang saya cut loss. Dari mulai ABMM yang asalnya saya hold,
10.000 lembar 100 lot gitu, saya cut loss di harga 2.500, cut loss di harga 2.500 minus 11,9%, ya 12% lah ya, minus 3,3 juta. Ini realize guys, ini asli, uangnya hilang karena dijual gitu ya. Terus ada di KKGI yang turun, ternyata masih turun lagi dan minus 10,6%, dan netnya itu sampai 1,3 juta. So ya, semuanya lenyap. Saham-saham komoditi dibantai semuanya di bulan ini, dan nggak banyak sebenarnya yang sepertinya nggak banyak yang bisa cuan juga di bulan ini, unless orang-orang ya, atau nggak scalper, atau nggak memang yang beli di harga bawah gitu awalnya mungkin. Tapi yang jelas floating profitnya yang asalnya tinggi nurun lumayan drastis, apalagi kalau di saham-saham komoditas. That's what I believe, yang sepertinya majority kayak gitu ya normalnya gitu. Nah, dari gain or loss kayak gitu. Dan kalau misalkan kita lihat ini tradingnya, historical tradingnya ada ABMM, CSRA, ITMG, KKGI, masuk lagi ke ABMM, dan pada akhirnya saya putuskan untuk masuk lagi ABMM secara all in guys. Hampir majority portfolio saya, sekitar ya 99% lah ya, 99% itu masuk ke ABMM. Kenapa? Nanti saya bakal jelasin juga conviction saya yang akhirnya udahlah masukin ABMM aja, saya diemin. Dan nanti kalau misalkan ada pendapatan masuk, baru averaging down lagi. Karena nanti saya bakal kasih lihat conviction saya gitu, pakai Stockbit namanya. Dan itu jadi so far aset value saya 29 juta, yang asalnya sempat 35 juta, sekarang 29 juta. Asalnya mau 36 juta, balik lagi ke angka 20-an juta. So yeah, it's crazy, gila banget market bulan ini. Dan nanti kita bakal mungkin nextnya kita bakal lihat dulu ke asset value ya. Saya bakal tutup dulu nilainya ini. Itu bisa kita lihat ya, dari yang asalnya yang paling tingginya itu di 35,8 juta turun sampai 29,3 juta. Itu gila banget penurunannya gitu, dalam banget, susah banget untuk dapat cuan di bulan Juni ini. So ya, itu salah satu perjalanannya gitu. Jadi perjalanan untuk 100 jutanya makin jauh sebenarnya. Dan ya, sebelum kesana kita bakal bahas dulu conviction saya kenapa saya all in di ABMM pada akhirnya gitu, ketika market lagi hancur kayak gini. Oke, jadi salah satu convictionnya adalah saya masih percaya kalau misalkan saham batu bara itu masih banyak orang butuhin, masih banyak negara butuhin ekspor batu bara. Dan alasan saya kenapa nggak ngambil ITMG atau ngambil PTBA gitu, yang secara keuangan sebenarnya lebih sehat gitu, karena saya punya perhitungan atau conviction kalau misalkan ABMM ini punya story atau punya turnaround yang lebih menarik dibandingkan saham batubara yang udah mature. Oke. Nah, saya bakal bahasnya sama BSSR, sama mungkin MBAP, terus sama PTBA mungkin ya, saya masukin juga PTBA sama ITMG. Oke, PTBA sama ITMG. Oke, kalau misalkan secara valuasi, secara PE ratio annualized, sebenarnya yang paling menarik adalah di sini itu ITMG, guys. ITMG itu udah kayak blue chip top di saham batubara. Apalagi kalau misalkan negara-negara luar, khususnya Eropa, mau untuk balik lagi pakai batu bara, itu yang paling diuntungkan sebenarnya, saya percaya itu ITMG dibandingkan saham-saham lainnya. ITMG itu produksi batu baranya tinggi, 2 digit setahu saya, dan kalori atau kadar batu baranya itu adalah memang kategori batu bara yang kualitasnya itu diminati oleh pasar-pasar Eropa gitu. Dan itu ITMG ya. Cuma balik lagi, kenapa saya akhirnya masuknya ke ABMM bukan ITMG? Karena
di ABMM itu saya ngelihat market cap-nya masih kecil. Artinya untuk ngekerek sahamnya naik ke atas itu bisa lebih ringan dibandingkan ITMG naik ke 60.000 gitu harganya, 60.000 per lembar. Walaupun itu sangat possible kalau misalkan ngelihat dari valuasinya. Cuma ABMM itu market cap-nya itu masih di antara semua ini paling kecil, 6,4 triliun aja gitu. Nah, sekarang apalagi kalau misalkan dilihat dari book value memang paling paling kecil di sini. 1,19 book value-nya, 1,19. Nah, dibandingkan PTBA, ITMG, MBAP, BSSR gitu ya. Nah, terus PE ratio secara 12 trailing months ya. Jadi secara 12 bulan ke belakangnya itu yang paling salah satu yang paling menarik setelah BSSR. Jadi BSSR menarik. Jadi saya udah kepikiran oke, kalau misalkan nggak masuk BSSR, masuk ABMM. Tapi akhirnya saya masuknya ABMM. Nah, di BSSR ini 2,83 PE ratio TTM-nya dan ABMM itu 2,95. Jadi udah mulai nyentuh angka duaan ya PE ratio-nya. Nah, next-nya apalagi? Mungkin cons-nya dari ABMM itu adalah utangnya ya. Debt to equity ratio-nya itu lumayan tinggi. Kalau misalkan kita cek di sini debt equity ratio-nya paling nggak sehat dibandingkan saham-saham batubara lainnya gitu. Yang lainnya 0,1, 0,01, 0,04, 0,09. ABMM aja di atas 1 gitu. 1,15. Ini gede banget. Perusahaan batubara sebenarnya bukan perusahaan batubara juga tapi holding gitu, perusahaan holding yang dimana anak-anaknya itu memang di industri batubara. So that's a cons, itu yang salah satu yang saya akhirnya perhitungkan buat jadi masuk perhitungan gitu, cons-nya dari ABMM gini untuk beli ABMM. Nah, kalau misalkan dari return equity-nya juga sebenarnya nggak begitu menarik dibandingkan, cuma lebih bagus dibandingkan PTBA gitu. PTBA paling kecil di 36,82% dan ROE-nya itu 40% di sini. Dan equity-nya kan memang lebih rendah ya dibandingkan liabilitasnya kalau misalkan dari ABMM. Cuma yang saya percaya adalah kita lihat dulu dari current ratio ini masih dividen ya masih lumayan juga ya. Masih di atas 10% gitu, walaupun saya nggak begitu ngincer dividen. Nah, ini ada long term debt value-nya ini nih 5,2 triliun, gede banget, 5,2 triliun gitu. Short term debt aja paling tinggi di antara lain. Oh, ada ITMG sih, tapi kan beda ya, sama kasnya lebih banyak di ITMG. Nah, di sini saya cek earning per share-nya itu sekitar 796 per lembar sahamnya. 796 rupiah per lembar sahamnya yang bisa dibilang lumayan tinggi gitu dengan market cap 6,4 triliun. Nah, ini net income-nya. Next-nya apa? Next-nya itu saya bakal cek di ABMM terus ke financial ya. ABMM ke financial. Nah, ini ABMM Investama. Total pendapatannya aja di kuartal 1 2002 itu 4,1 triliun, guys. Jadi kita bedain sama BSSR misalnya. Kita bedain sama BSSR. Financial. Nah, total pendapatannya dibandingkan BSSR itu 1,6 triliun. Tapi memang kegerus sama hal lain jadinya memang kegerusnya lumayan banyak di ABMM ya. Jadi mulai dari beban penjualannya gede gitu, ada total beban usahanya. Jadi laba bersih yang diatribusikannya itu jadi lebih kecil gitu dibandingkan BSSR. Nah, di antara dua ini ya gitu. Dan kalau misalkan kita cek lagi, kita cek misalkan PTBA lah ya, perusahaan sebesar PTBA misalkan. Berapa sih ininya total pendapatannya? Nah, total pendapatannya PTBA itu di kuartal 1 2022 ya, itu 8,2 triliun. 8,2 triliun gitu. Jadi ABMM udah setengahnya secara pendapatan ya, pendapatan in general semuanya, belum dipotong lain-lain, secara pendapatan itu hampir setengahnya dari PTBA. Dari pendapatannya aja ya, pendapatan kotor berarti ya, pendapatan kotor. Itu hampir setengahnya PTBA. Dan kalau misalkan kita lihat lagi di comparison,
sorry ya, BSSR PTBA. Jadi PTBA itu market cap-nya 42,9 triliun, sedangkan ABMM itu 6,4 triliun. Jadi berapa ya kalau misalnya dihitung ya? Sebentar ya, 43 lah ya, 43. Kalau 43 dibagi 6,4, 6,7 kali 6,7 kali lipatnya dari ABMM market cap-nya, sedangkan dari pendapatan kotornya itu udah setengahnya dari PTBA. Jadi kan gede banget sebenarnya pendapatannya ABMM itu. Cuma ya memang terpotong karena beban keuangan dan lain-lain. Jadi nggak bisa seefisien PTBA yang memang sudah mature banget perusahaannya di batubara. Cuma ini yang salah satu alasan kenapa saya jadi tertarik untuk masuk ke ABMM, karena market cap-nya masih kecil, pendapatannya gede, dan mereka punya apa itu namanya, total produksi di atas 2 digit juga gitu. Walaupun memang ada yang sempat diramein lah waktu bulan kemarin rilis laporan keuangan ABMM kan kayak perlu store gitu ke pendapatannya, jadi semuanya nggak bisa masuk ke induk gitu. Tapi ya regardless dari itu, pendapatan ABMM ini gede banget dengan market cap yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan dari metrik pendapatan kotor to market cap, gila banget sebenarnya pendapatan ABMM. Dan ya menurut saya di kuartal 2 2022 ini ya semoga aja nanti beban keuangannya makin berturun juga, karena ngelihat harga batubara masih bagus sekarang. Dan ya hopefully bakal terapresiasi. Dan ya saya harap mungkin market cap-nya untuk masuk ke 8 triliun gitu, nyamakan dengan BSSR, kayaknya masih oke. Masih oke valuasinya. 8 triliun atau 10 triliun kan itu nggak cuma berapa ya, 1/4-nya dari PTBA atau dari TMG lah dengan laba yang sebanyak itu. Dan ya mungkin itu, kali ini lumayan panjang videonya sampai 17 menit, tapi semoga teman-teman bisa dapat pelajaran. Pelajaran ini nggak cuma buat saya aja, tapi buat teman-teman juga yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like, terus kalau misalkan ada bahas-bahas sesuatu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Ya semoga teman-teman juga bisa cuan ke depannya. Ini pelajaran yang saya dapat yang sangat berharga banget, yang saya yakin pelajaran ini bakal sangat kepake kalau misalkan aset value saya lebih banyak nantinya gitu. Sekarang kan baru 30 jutaan gitu ya. Semoga aja di nanti kedepannya insya Allah kalau misalkan udah ada aset value yang lebih banyak, saya bisa lebih benar gitu untuk maintain uang kas saya buat dapat opportunity yang lebih baik kalau misalkan ada market kayak gini. Ya sekian aja untuk video kali ini. Buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari Stockbit, jangan lupa di follow ini Stockbit saya, Bila Desa Putra. Kemarin juga saya baru curhat juga gitu di sini, dan bisa dibaca juga tulisan-tulisan saya di Stockbit. Itu aja teman-teman buat video kali ini. Semoga cuan ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya semuanya. Thank you semuanya, bye bye.